Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali hari ini. Saya akan bacakan salah satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku yang telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan namanya adalah kudus. Ini sesuatu yang luar biasa bahwa setiap Desember kita dengan sukacita menunggu hari Natal. Dan minggu-minggu Advent ini adalah kesempatan bagi kita untuk duduk, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Untuk kembali lagi mengingatkan pesan Natal yang penuh dengan sukacita bagi kita. Saya berharap Bapak Ibu, saudara sekalian, bahkan termasuk remaja dan anak-anak sekolah minggu semua bisa duduk dengan tenang mengikuti ibadah bersama-sama. Saya percaya meskipun kita tidak bertemu di gereja, tetapi Tuhan hadir bersama Bapak Ibu di rumah. Semoga persiapan menjelang Natal ini menguatkan kita, membuatkan kita semakin lagi disegarkan akan kisah Natal yang kita tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita datang menghadap kepada Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Marilah ibadah kita pada hari ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kita sebuah kesempatan, anugerah yang diberikan oleh Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah. Meskipun kita masing-masing masih beribadah di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai setiap kita. Mari pada pagi hari ini saya mengundang sidang jemaat sekalian, mari kita menaikkan syukur kita kepada Allah yang sudah menyertai kehidupan kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan.
bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan Ya Tuhan, Tuhan kami. kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang begitu baik, Bapa yang memelihara kehidupan kami, Bapa yang senantiasa menopang kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat anugerah yang telah Engkau anugerahkan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini ketika kami boleh beribadah, kami menyadari itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhanlah yang memampukan setiap kami untuk boleh bangun di pagi hari, untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, itu semua karena kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Bapak, biarlah pagi hari ini hati kami boleh limpah dengan ucapan syukur, supaya ketika kami menaikkan segala puji-pujian bagi kebesaran nama Tuhan, Engkau boleh mendengarnya ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bapa, biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami yang melayani pagi hari ini. Berkati juga setiap sidang jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan, kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, itu boleh menguatkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Karena hanyalah darahnya Yesus, segala dosa kita boleh diampuni. Mari kita naikkan pujian dari KPPK 172, hanyalah darahnya Yesus. Dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosa
pujian ini. Saya mengundang jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa-doa pribadi setiap kita. Mari kita naikkan doa pengampunan dosa kita. Kita memohon Tuhan yang menyucikan kita, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hanya satu hal yang kami yakini dalam hidup setiap kami, bahwa dosa kami hanya dapat diampuni oleh darah Yesus. Tidak ada yang lain, hanya oleh darah Yesus. Kami menyadari di setiap kami menjalani kehidupan kami, sudah terlalu banyak hal-hal yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan maupun menyakiti hati sesama kami. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan tahta-Mu yang kudus, sungguh memohon belas kasihan yang daripada Tuhan untuk mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, serta mampukan kami dalam menjalani sisa hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh menjalaninya dengan sungguh-sungguh, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh bisa mentaati apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian ini, baitnya yang ketiga, dosaku diampuni. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus, tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus, darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Mari setiap kita yang sudah diampuni segala dosa dan pelanggarannya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur Bapak Ibu, kalau pada minggu ini, minggu Advent yang kedua, kita boleh datang bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita boleh merasakan sukacita Natal lagi di tahun ini yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama. Meskipun kita masing-masing masih beribadah di rumah, masing-masing di setiap kita, tapi kita percaya sukacita Natal itu tetap ada di dalam hati setiap kita. Meskipun kita tidak bisa berkumpul di gereja, tapi kita yakin dan percaya kita bisa tetap bersukacita karena Dia, Allah, telah lahir untuk setiap kita. Mari kita pujikan satu pujian Natal dari KPPK nomor 91, Dengar Malak Memuji. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan, kita bersukacita bersama. Dengar
Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Bait yang kedua. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Bait yang ketiga. Raja damai yang besar, surga hidup yang benar, datang tilik umatnya, beri harapan dalamnya. Ya tak pandang dirinya, maut salib diterimanya, agar orang percaya mendapat hidup bakal. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Kita bersyukur Bapak Ibu, Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Dia dari sorga yang mulia datang ke dalam dunia untuk kita semua, memberikan kasih-Nya yang besar bagi setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Seperti rusa merindukan air, biarlah jiwa kita juga demikian. Kita boleh bersama-sama rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya, seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau hari ini kita boleh bersama-sama memasuki ibadah memperingati Minggu Advent yang kedua. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan boleh memimpin kami, sehingga kami juga boleh dibangunkan dari istirahat kami boleh mengalami kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan secara khusus ketika kami bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun kami, Engkau sendiri yang menolong kami, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai kesatuan tubuh Kristus. Mengenai kesatuan tubuh Kristus. Dan tema khotbah saya adalah satu tubuh Kristus. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-31. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua demikian bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh.
Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai negara Indonesia, negara yang kita kasihi, negara yang kita cintai, maka kita harus mengakui dan mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu bertanya, luar biasa di dalam hal apa dulu, Pak? Bapak Ibu, yang pertama, negara kita saya katakan adalah negara yang luar biasa karena negara kita memiliki kekayaan yang sungguh melimpah di bidang sumber daya alam. Negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan kelimpahan sumber daya alamnya. Dan kita harus mengakui bahwa tanah di negara kita adalah tanah yang subur. Bapak Ibu kalau melemparkan biji mangga dan dibiarkan, maka akan keluar pohon mangga. Kalau Bapak Ibu membuang biji pepaya di sebuah sebidang tanah, maka akan tumbuh pepaya itu dengan subur. Inilah negara kita, inilah realita negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa negara kita itu adalah negara yang luar biasa? Karena kita memiliki selain sumber daya alam, kita memiliki kekayaan di dalam hal sumber daya manusia. Kalau kita melihat ada banyak profil penduduk dengan karakter lulusan yang berbeda-beda, dengan karakter kemampuan yang beragam. Demikian juga kita juga beragam di dalam hal apa? Di dalam hal suku, di dalam hal agama, di dalam hal budaya atau adat istiadat, di dalam hal bahasa. Ya, ada bahasa Madura, bahasa Ambon, bahasa Makassar, dan masih banyak bahasa lagi yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kita melihat mengenai keberagaman. Keberagaman yang diberikan oleh Tuhan, yang diizinkan untuk hadir di dalam kehidupan bangsa kita, dapat menjadi sebuah kekuatan, tetapi juga dapat sekaligus menjadi sebuah ancaman. Ketika kita tidak benar-benar menempatkan diri dan memaknai keberagaman itu dengan baik, maka keberagaman yang telah ada akan menjadi sebuah bumerang yang dapat menghancurkan, yang dapat memisahkan, atau yang dapat memecahkan kesatuan negara kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam negara kita, kita perlu ada sesuatu yang dapat mempersatukan. Dan hal ini nampak di dalam apa? Yang pertama, di dalam semboyan negara kita. Bapak Ibu masih ingat apa semboyan negara kita? Semoga Bapak Ibu tidak lupa. Ya, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Semboyan ini berarti berbeda-beda, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Semboyan ini yang mengikat kita sebagai bangsa yang beragam, sukunya, agamanya, budayanya, bahasanya, adat istiadatnya. Kita ini adalah Indonesia, kita ini adalah bangsa Indonesia, kita ini adalah warga negara Indonesia. Di dalam semboyan negara kita diikat, ya, meskipun beragam, kita tetap satu. Yang kedua, ikatan itu juga terdapat dari apa? Peristiwa Sumpah Pemuda, di mana para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia mengikrarkan demikian. Kami putra-putri Indonesia mengaku
bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dua hal ini minimal adalah satu yang mengikat keberagaman kita. Adalah sesuatu yang membuat kita mempunyai alasan untuk tetap berada di dalam persatuan. Dan ini menjadi modal awal bagi kita, supaya kita menjadi sebuah kekuatan yang besar, bukan menjadi ancaman. Dan biarlah kekuatan yang besar itu memberikan sebuah dampak yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa dan negara kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang sama juga seharusnya nampak di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hal yang sama harus nampak di dalam kehidupan bergereja. Hal yang sama juga harus nampak di dalam kehidupan umat Tuhan. Hal yang sama itu apa? Bahwa kita ini diikat oleh persatuan. Kita ini disatukan sekalipun kita ini berbeda-beda. Bapak Ibu, apa yang mengikat kita orang-orang percaya? Hal apa yang menyatukan kita? Hal apa yang membuat kita mempunyai alasan supaya kita hidup di dalam persatuan ini? Alasannya tidak lain dan tidak bukan dikatakan di dalam bagian ini adalah karena kita adalah satu tubuh. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 12, Paulus mengatakan karena sama seperti tubuh. Terus kemudian dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Satu tubuh apa? Di dalam terang ayat 27, maka kita dapat melihat bahwa kita ini satu tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat konteks dekat dari perikop yang kita pelajari adalah berbicara mengenai karunia-karunia roh. Ada banyak perbedaan. Ada satu yang memiliki karunia ini, ada yang lain memiliki karunia ini. Tetapi di dalam perbedaan karunia itu, Paulus mengingatkan di dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Ada perbedaan karunia tetapi tetap satu roh. Ada perbedaan pelayanan tetapi tetap satu Tuhan. Ada perbedaan perbuatan-perbuatan yang ajaib tetapi hanya ada satu Allah. Perbedaan-perbedaan yang dinyatakan di dalam jemaat itu diizinkan oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan. Apakah tujuannya itu? Yaitu untuk membangun kepentingan bersama. Dan itu dinyatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-7. Dan di dalam bagian ini, ayat 12 sampai dengan ayat 31, Paulus menggunakan sebuah metafora. Dan metafora itu adalah apa? Metafora tubuh. Kenapa Paulus menggunakan metafora tubuh, Bapak Ibu? Karena banyak filsuf yang ada pada waktu itu menggunakan metafora tubuh ini untuk mengajarkan hal-hal yang penting berkaitan dengan politik, dengan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, jemaat Korintus tidak asing dengan metafora tubuh ini, sehingga Paulus menggunakan metafora tubuh ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat, Paulus mengungkapkan sebuah realita bahwa di sana itu ada orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani. Mereka itu ada berbeda-beda suku bangsa. Selain itu mereka juga berbeda status sosial. Dikatakan apa? Ada yang budak, ada yang orang merdeka. Paulus menggunakan ini, Paulus mengatakan bahwa kita ini satu tubuh. Kita ini diikat oleh baptisan. Bapak Ibu, Paulus tidak ingin menjelaskan panjang lebar mengenai hal-hal doktrinal berkaitan dengan baptisan ini. Tetapi yang ingin dikatakan oleh Paulus berkaitan dengan baptisan ini adalah apa? Bahwa sebagai umat Allah, kita yang telah menerima baptisan itu, kita telah disatukan, kita telah diresmikan menjadi anggota tubuh Kristus.
Ya, jadi Bapak Ibu, baptisan itu adalah penyatuan diri kita terhadap tubuh Kristus, gereja Tuhan yang kelihatan. Di dalam doktrin gereja ada dua jenis gereja, yaitu gereja yang kelihatan, yang visible, ataupun yang kedua adalah gereja yang tidak kelihatan, invisible church. Dan ketika kita mengakui iman percaya kita di hadapan jemaat, dan kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, maka saat itu Bapak Ibu, secara resmi kita disatukan dengan anggota tubuh Kristus. Kita disatukan dengan jemaat gereja yang kelihatan, dan kita menjadi bagian dari umat Allah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah resmi menjadi anggota tubuh Kristus, maka ada dua hal yang tidak boleh muncul di dalam pemikiran kita ataupun pemikiran orang lain terhadap kita, terhadap tubuh Kristus itu. Apakah dua hal itu? Yang pertama, ada perasaan inferior yang tidak boleh muncul di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan ini dinyatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Perasaan inferior itu perasaan yang seperti apa? Perasaan bahwa dirinya tidak berguna, perasaan bahwa dirinya tidak dapat memberikan apa-apa, perasaan bahwa dia bukan anggota dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada orang yang melayani Tuhan di gereja Tuhan, pada umumnya ada dua respon. Yang pertama, kita bersyukur karena apa? Ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk hadir yang bisa menghandle pelayanan-pelayanan bagi pertumbuhan gereja, pelayanan-pelayanan bagi orang kudus. Dan yang kedua Bapak Ibu, perasaan yang mungkin muncul ya, selain bersyukur adalah ada orang yang melihat dirinya sebagai orang yang tidak berguna. Karena apa? Dia melihat bahwa orang lain banyak melakukan karya, sementara itu dia tidak bisa melakukan apa-apa selain cuma berdoa, selain cuma menjadi ya penyambut tamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus di sini memberikan contoh berkaitan dengan anggota tubuh dan organ tubuh. Anggota tubuh itu berbicara mengenai tangan dan kaki. Ya, kaki mungkin saja berkata, karena aku bukan tangan, maka aku tidak termasuk tubuh. Lalu yang kedua contohnya adalah organ tubuh. Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Terkadang di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ada jemaat yang merasa, aku tidak seperti si A, aku tidak seperti si B, aku tidak bisa melayani sebagai singer, pelayananku cuma asyir saja, maka aku bukanlah anggota tubuh Kristus. Aku tidak dapat berdoa, maka ya aku bukanlah tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, maka saya mengatakan stop, jangan pernah kita mempunyai pemikiran demikian. Bapak Ibu, keberadaan saudara-saudara kita di dalam gereja ini bukanlah sebuah kebetulan. Keberadaan saudara seiman yang memiliki karunia-karunia tertentu di dalam gereja ini bukannya untuk menjadi persaingan. Oh, dia yang anggota gereja, kita yang bukan anggota gereja. Bukan. Tapi keperbedaan di dalam anggota gereja ini Tuhan memang tempatkan supaya apa? Supaya kita bisa saling melengkapi. Kita hidup di dalam persatuan dan kita semakin bertumbuh, kita semakin berkembang untuk pekerjaan Tuhan. Allah telah mengaturnya dengan rapi. Supaya apa? Supaya apa yang telah diatur itu bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang Ia kehendaki dan Ia maui. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur ya, di gereja kita tidak sedikit orang yang memiliki kelebihan untuk mempersembahkan suara
mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Tidak sedikit anggota gereja kita yang memiliki suara indah, yang bisa ketika menaikkan pujian memecah suara dan lain sebagainya. Itu adalah karunia dari Tuhan. Ya, ketika Bapak Ibu kita itu disatukan di dalam satu anggota paduan suara, ada 4 suara, sopran, alto, tenor, dan bass. Ya, Bapak Ibu jadi kalau jadi orang bass itu enggak enak ya Bapak Ibu ya. Kalau saya memang tenor Bapak Ibu ya. Kenapa enggak enak? Kalau nyanyi itu suaranya dalam sekali begitu kan. Saya enggak bisa Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengatakan karena saya enggak bisa menyanyi seperti itu, maka saya bukan anggota paduan suara. Enggak bisa Bapak Ibu. Sopran, alto, tenor, dan bass itu adalah sebuah kesatuan. Tanpa kesatuan itu, maka paduan suara yang bagus seperti apapun tidak akan dapat menaikkan pujian yang indah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sebuah gereja menyadari bahwa jemaatnya memiliki kemampuan dan karunia yang berbeda-beda, maka saya yakin gereja itu dapat bertumbuh dengan maksimal. Gereja itu dapat berbuah dengan lebat. Mari Bapak Ibu, ya, kalau di samping kita ada anggota keluarga kita, ada suami, istri, ada anak, ada menantu, kita menepuk bahu mereka dan mengatakan kepada mereka, kamu adalah anggota tubuh Kristus. Kamu, ya, meskipun kamu berbeda-beda, kamu tetap anggota tubuh Kristus. Kita ini satu tubuh. Kita ini diikat oleh satu baptisan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, perasaan yang umum muncul adalah perasaan inferior. Itu yang pertama. Yang kedua, perasaan yang umumnya muncul ketika kita hidup di dalam persatuan adalah apa? Perasaan superior Bapak Ibu. Perasaan lebih daripada yang lain. Perasaan lebih ini dinyatakan oleh Paulus dengan ungkapan apa? Aku tidak membutuhkan engkau. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki bahwa aku tidak membutuhkan engkau. Kaki tidak bisa mengatakan kepada tangan bahwa aku tidak membutuhkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelebihan yang Tuhan berikan kepada setiap kita seharusnya ditempatkan dan dimaknai dengan sebagaimana mestinya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, sebagaimana mestinya itu bagaimana Pak? Di ayat 21 seperti yang saya sudah katakan, kita tidak dapat mengatakan aku tidak membutuhkan engkau. Kenapa? Karena dinilai peranannya kurang, karena dinilai peranannya tidak ada sama sekali. Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada Bapak Ibu di gereja ini yang tidak bisa berperan. Bapak Ibu, Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa ada anggota-anggota tubuh yang nampaknya, yang kelihatannya itu lemah dan tidak berguna, tetapi mereka itu sangat dibutuhkan. Kelihatannya tidak berguna, tetapi mereka itu juga dibutuhkan kehadirannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Paulus mengingatkan kepada kita, untuk anggota-anggota yang nampaknya lemah, kita harus memberikan penghormatan secara khusus. Hal ini kita bisa lihat Bapak Ibu, ya, seringkali orang mengatakan, oh kamu tidak ada perannya sama sekali, gitu ya. Tetapi kalau kita jujur, ketika kita mendapatkan bahwa orang itu tidak lagi hadir di tengah-tengah kita, maka pengakuan itu baru muncul bahwa tidak ada dia, kita kehilangan sesuatu. Betul ya Bapak Ibu ya? Seringkali kita sadarnya itu terlambat. Seringkali kita mengatakan kamu tidak perlu, kamu tidak usah ikut pelayanan karena kamu memang tidak diperlukan. Tetapi Bapak Ibu, kalau memang benar dia tidak ikut pelayanan, kita seringkali merasa ada sesuatu yang kurang. Kehadirannya, canda tawanya, kontribusinya, sekalipun nampaknya sedikit,
tetapi ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan Paulus mengingatkan kepada kita, jikalau ada satu anggota tubuh yang menderita, maka penderitaan itu juga dialami, penderitaan itu juga dirasakan oleh semua anggota tubuh. Hal ini dengan mudah kita bisa mengerti, Bapak Ibu. Saya berikan contoh, Bapak Ibu. Kalau kita sedang sakit gigi, ya Bapak Ibu enak mana, sakit gigi atau sakit hati gitu ya. Mungkin kita mengatakan tidak enak dua-duanya. Tapi kalau kita disuruh milih, lebih baik kita sakit gigi atau dari sakit hati, Bapak. Bapak Ibu pilih yang mana? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu yang pernah sakit gigi, maka Bapak Ibu akan merasakan sakit kepala, bahkan sakit sampai semua anggota tubuh kita itu sakit. Ya, tidak mudah Bapak Ibu ketika kita sakit gigi. Saya pernah Bapak Ibu operasi gigi karena geraham bungsu. Ya, gigi geraham bungsu saya itu tumbuhnya tidak normal. Ya, oleh karena itu harus dioperasi. Wah, Bapak Ibu, ya, waktu operasi itu enak Bapak Ibu, ya enggak sakit. Tetapi setelah operasi, wah, rasanya cenut-cenut begitu ya. Yang pertama, kepala cenut-cenut, badannya juga cenut-cenut begitu ya. Enggak enak Bapak Ibu. Karena apa waktu operasi enak? Karena ada obat bius yang disuntikkan. Terus setelah operasi apalagi yang enggak enak Bapak Ibu? Untuk makan juga enggak enak. Ya, dikatakan oleh dokter, "Pak, jangan makan pakai yang kanan, pakai yang kiri." Enak enggak Bapak Ibu? Makan mengunyah hanya untuk satu sisi saja. Jawabannya adalah enggak enak. Kita biasa mengunyah dengan dua sisi, tetapi sekarang kita mengunyah dengan satu sisi. Rasanya itu enggak enak. Enggak boleh kumur Pak, kumurnya cuma gini aja, diemkan, kepalanya yang goyang gitu ya. Enggak boleh dikopiok-kopiok, nanti takutnya jahitannya itu rusak. Waduh, itu menderita sekali Bapak Ibu. Ya. Hal ini mudah dimengerti. Jika ada satu anggota yang menderita, maka anggota yang lain juga ikut menderita. Hal ini dengan mudah dimengerti. Tetapi ada hal yang sulit dimengerti dan sulit untuk dilakukan. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu yang kedua, jika ada satu anggota yang dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Bapak Ibu, kita tidak terbiasa dengan budaya seperti ini. Seringkali kalau ada orang lain yang berhasil, kita itu tidak ikut merasakan sukacitanya. Kita di dalam budaya yang sering mengkritik, ya, yang sering menjatuhkan. Dan Bapak Ibu, Paulus mengingatkan ini kepada jemaat. Jemaat yang suka berselisih dan iri hati. Kenapa? Mereka kecenderungannya ingin mendapatkan pujian dan kehormatan bagi dirinya sendiri. Dan Paulus tidak ingin kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita terpecah-pecah karena kehormatan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar sebagai satu anggota tubuh Kristus, maka kita harus hidup di dalam kesatuan. Karena Kristus mengizinkan itu hadir. Untuk apa? Untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Kristus menempatkan kita di dalam gereja ini dengan tujuan apa? Kita untuk boleh bergandengan tangan memajukan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup dengan ilustrasi ya, sebuah pembangunan gedung gereja yang saya dapatkan ceritanya dari salah seorang majelis jemaat. Saya tidak menyebutkan ini gereja mana Bapak Ibu ya. Tetapi ketua pembangunan gereja itu ketika saya bertanya, boleh enggak saya tahu gimana caranya ya gereja Bapak atau Ibu itu bisa membangun gedung gereja yang baru, bisa merenovasi gedung gereja yang lama dan membangun gedung gereja yang baru. Jawabannya adalah semua elemen di dalam gereja itu dilibatkan. Baik itu jemaat, baik itu alumni. Alumni itu siapa? Anggota pemuda, anggota remaja yang dulu ya pernah mengenyam kebaikan Tuhan melalui gereja ini. Terus kemudian mereka yang sekarang sudah tidak berjemaat di sini karena mereka harus bertugas atau bekerja di tempat yang lain.
mereka tetap kita kontak, mereka kita sharekan visi itu, dan kita ajak untuk membangun gereja ini. Selain itu siapa lagi? Ada orang-orang khusus yang Tuhan memang hadirkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini. Lalu saya tertarik bertanya, lalu Pak, kalau dari jemaat itu apa partisipasinya? Ya, selain mengisi persembahan iman, selain jemaat itu mendukung, oke, ya, ada gereja-gereja tertentu kalau di dalam pembangunan gereja kita saat ini ingin memasang keramik. Siapa yang dapat memberikan persembahan keramik? Oh, saya keramik, begitu ya. Terus kemudian ada si A keramik, si B keramik, begitu ya. Nah, lalu caranya gimana? Nah, si A dan si B diajak ketemuan, kita sharingkan. Rencananya keramiknya itu warnanya ini, tipenya ini, ya. Jadi Bapak Ibu supaya apa? Supaya gerejanya keramiknya enggak belang-belang, satu warna merah, satu warna putih, begitu ya. Kan aneh Bapak Ibu. Ada orang-orang lain, mungkin bukan anggota jemaat gereja kita, yang Tuhan gerakkan untuk hadir. Dan kalau di dalam jemaat, Bapak atau Ibu ini mengatakan apa? Mereka mengadakan gerakan 1 minggu 10.000 Bapak Ibu. Ya, 10.000 itu kan bukan hal yang sulit ya Bapak Ibu ya. Kita juga pernah ya mengadakan gerakan 10.000 Bapak Ibu ya. Jadi 1 tahun sebelumnya jemaat berkomitmen setiap kali datang ibadah memberikan persembahan 1 minggu 10.000 rupiah. Dan kalau itu bergerak bersama-sama Bapak Ibu, saya boleh menyaksikan gedung gereja yang disaksikan itu Bapak Ibu boleh terbangun dengan baik, dan gedung gereja itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi yang ingin saya tekankan adalah tidak ada dari setiap kita yang tidak memiliki peranan. Kita semua memiliki peranan, kita semua berguna, dan ketika gedung gereja itu diresmikan, siapa yang mendapat kemuliaan Bapak Ibu? Satu, tentu saja Tuhan. Yang kedua, kita semua jemaat. Bukan karena bukan si panitia tertentu, itu bukan, tetapi kita semua sebagai anggota tubuh Kristus. Kita dengan mudah diatur, kita dengan mudah dikoordinasi, dan kita dengan mudah ya diberikan oleh Tuhan kelebihan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan bahkan kita diberikan kemurahan hati untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemampuan apa yang engkau miliki saat ini? Mari kita persembahkan untuk Tuhan. Tidak ada kemampuan dalam hidupmu yang terlalu kecil atau terlalu sederhana untuk digunakan bagi pekerjaan Tuhan yang besar. Tidak ada kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidupmu yang terlalu kecil atau tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan yang besar itu. Mari kita bergandengan tangan di dalam minggu Advent yang kedua, sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Mari kita membangun kerajaan Allah. Kita bersama-sama menumbuh kembangkan pekerjaan Tuhan. Kita bersama-sama mencari jiwa dan memberitakan Injil Kristus. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami adalah satu anggota tubuh Kristus. Kami tidak boleh melihat diri kami lebih inferior dibandingkan orang lain. Demikian juga orang lain tidak melihat dirinya lebih superior, ataupun kami melihat orang lain, kami melihat diri kami lebih superior dari orang lain. Karena kami ini meskipun banyak anggota, tetapi kami satu tubuh. Tuhan tempatkan kami, Tuhan izinkan kami ada di tempat ini dengan sebuah tujuan, yaitu apa? Yaitu untuk membangun tubuh Kristus itu. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau seringkali kami gagal melihat hal ini dari perspektif Tuhan. Ampuni kami jikalau perbedaan atau keberagaman yang ada di tengah-tengah kami justru kami maknai dengan perpecahan, perselisihan, iri hati, pertikaian, dan lain sebagainya. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan pakai kami yang lemah dan sederhana ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan
yang besar itu. Ini doa kami ya Tuhan. Dengar doa kami, karena doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama sungguh boleh memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan diri kita masing-masing untuk membawa yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, boleh mentransfernya ke rekening gereja yang akan ditampilkan setelah selesai ibadah. Atau Bapak Ibu bisa mengumpulkan bersama dengan keluarga di rumah, dan ketika ibadah kita mulai lagi di gereja, Bapak Ibu bisa membawanya bersama-sama. Mari kita naikkan satu pujian, tidak dengan tangan hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu, tidak dengan tangan hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita mau membawa persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini di tengah ibadah kami boleh membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa setiap berkat yang kami miliki hari ini, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang memampukan setiap kami untuk boleh bekerja mencukupi kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk setiap berkat Tuhan yang Engkau berikan. Oleh karena itu ya Tuhan, suci dan kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami. Kau berkati juga setiap majelis pengurus yang akan mengelola keuangan ini, kiranya boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh berdoa, kami juga membawa untuk sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat hari ini membawa pergumulan mereka masing-masing di hadapan Tuhan, baik dalam kesehatan mungkin, dalam perekonomian keluarga, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain yang disampaikan oleh jemaat Tuhan dalam setiap doa. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami. Kiranya Engkau juga yang memberikan jawaban tepat pada waktunya, karena kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap pergumulan hidup kami. Kami juga boleh membawa Tuhan gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupangnya di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama bertumbuh di tempat ini, semakin mengenal akan Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap tim hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami selama masa pandemi ini, lewat renungan roti hidup setiap hari, maupun lewat ibadah doa malam, maupun rekaman ibadah di setiap minggunya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, biarlah setiap rangkaian ibadah dan setiap renungan firman Tuhan yang boleh dibagikan itu sungguh boleh menguatkan kehidupan kami. Melewati masa-masa yang sulit ini, biarlah kami tetap boleh punya pengharapan bersandar kepada Tuhan. Kami percaya situasi ini akan segera berlalu. Kami boleh yakin dan percaya bahwa satu kali kami boleh menjalani kehidupan yang seperti biasa lagi. Kami boleh beribadah, bersekutu, bekerja dengan bebas. Itu semua dimungkinkan karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan setiap kami untuk terus berdoa, bersandar dan tetap punya iman yang teguh kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus yang telah Tuhan percayakan untuk boleh dipakai untuk melayani anak-anak Tuhan melalui pendidikan. Biarlah Engkau Tuhan yang memakai sekolah ini menjadi berkat untuk setiap siswa yang belajar lewat pembelajaran online. Kiranya Engkau memberkati setiap guru, menambahkan hikmat supaya dalam masa pandemi ini tetap boleh memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi yang belajar di sekolah. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bersama naikkan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi damai sejahtera. Biarlah Tuhan memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Amin. 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 Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.